Oke, gue mulai Bang ya. Ya, selamat malam mungkin ya untuk Bang James Julfan atau Bos James Julfan ya. Kali ini beliau ini kita undang untuk hadir dalam kesempatan ngobrol santai ya. Ngobrol santai ini mungkin durasinya bisa cepat, bisa lambat, bisa juga menyesuaikan dengan banyaknya animo. Karena kalau kita lihat saat ini yang views, yang hadir untuk visit di channel Bendungan atau di channel saya sendiri, Arsenaldi, banyak sekali audiensnya. Dan kali ini banyak masukan ya, banyak masukan feedback. Kira-kira narasumber mana yang kita coba undang untuk memberi insight atau inspirasi ataupun sharing knowledge buat kita semua. Dan kesempatan kali ini kita dapat narasumber yang bisa dikatakan ini fenomenal ya. Beliau ini ASN muda ya, ASN muda dari umurnya juga relatif muda juga ya, belum belum mencapai 40 tahun ya, beyond 40 kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang ya. Dan buat Gen Z, Gen milenial dan Gen Alpha ini bisa jadi role models mungkin nanti ketika teman-teman semua ya, saya panggil teman-teman bekerja di dunia birokrasi atau ASN. Saya coba bacakan sedikit kurikulum vitae ya. Beliau ini nama lengkapnya James Julvan ya. Beliau ini ASN di Kementerian PUPR kurang lebih sudah 14 tahun ya, 14 tahun. Berarti beliau sudah mendapatkan Satya Lencana 10 tahun ya. Begitu ya Bang James ya, atau Betul. Bos James. Beliau ini menamatkan S1-nya dari Teknik Sipil ITB ya, lalu melanjutkan S2-nya atau pasar sarjananya di IHE Delft dengan jurusan Hydraulic Engineering and River Basin Development. Lalu pada kesempatan saat ini beliau ini sedang melanjutkan S3-nya atau PhD-nya. Nah, ini salah satu yang mungkin nanti kita bahas lebih dalam ya, bagaimana melanjutkan PhD di Australia ya. Kalau kita lihat beliau ini sudah memakai bajunya UNSW Sydney, berarti S3-nya di Sydney ya. Dan bisa kita lihat perjalanan hidupnya dari S1-nya di Bandung, S2-nya di Belanda, S3-nya di Aussie. Jadi ini sesuatu yang kami rasa ya saya pribadi perlu kita ambil banyak hal ya dari perjalanan hidupnya. Dan publikasinya juga banyak sekali ya. Ada yang nasional di Jurnal Teknik Hidrolik, ada yang di Jurnal Hati ya, ada yang di level internasional. Dan ini di level internasional kalau kita lihat indeksnya sudah masuk Scopus dan Q-nya juga Q bagus ya ini Bang James ya. Sudah terindeks. Dan penghargaannya, nah ini penghargaannya nanti juga buat teman-teman. Dan saat ini Bang James kita tahunya sedang lagi booming proses pendaftaran ASN ya atau CPNS ya. Ada CPNS, ada P3K. Jadi mungkin teman-teman yang nantinya dreams-nya pengen jadi pegawai muda berprestasi atau pegawai muda teladan, nah beliau ini bisa bisa sharing juga nanti Bang James ya. Nanti beliau ini bakal panjang lebar. Biasanya kalau di channel saya ini Bang James ya, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit. Tapi kalau saya lihat dari CV-nya ini mungkin bisa setengah jam atau 1 jam. Tapi saya khawatir mengganggu waktu tidurnya karena kebetulan kalau kita tapping kali ini durasinya beliau ini sedang jamnya jam malam ya. Tapi is okay kita tidak ada masalah kita menyesuaikan waktunya beliau. Dan yang paling purna kalau kita lihat dari pencapaian beliau ini pernah mendapatkan Piala Adiguna ya dari Presiden RI di tahun 2021. Jadi pegawai teladan, pegawai berprestasi, digodok lagi di tingkat nasional lalu dapatlah Piala Adiguna. Dan mungkin kita serahkan saja ya Bang James Julvan bagaimana dalam channel ngobrol santai kali ini ya bisa memberikan inspiring atau knowledge sharing buat teman-teman yang hadir di channel Aris Rinaldi. Kita kontak Bang James gimana sinyalnya sana Bang James? Aman Bang James? Aman, Riz. Aman. Thank you. Oke, siap. Kita serahkan Ya, ke Bang James nih untuk ngobrol-ngobrolnya. Monggo Bang James. ya, terima kasih, Riz. Terima kasih sudah mengundang. Kayaknya, kayaknya ngobrolnya atau ngajaknya udah lama ya. Siap, Cuma siap. baru kesampaian sekarang gitu. Jadi ya terima kasih. Terus juga saya lihat channelnya udah banyak ininya apa namanya subscriber ya bahasanya subscribernya. Ya, subscriber. Jadi ya mudah-mudahan nanti obrolan kita bisa apa ya? Mungkin kalau menginspirasi kayaknya terlalu tinggi buat saya. Jadi yang penting ada manfaatnya lah paling tidak buat teman-teman yang lain yang menonton atau melihat obrolan kita di YouTube ini nanti gitu.
Apalagi. Secara perkenalan ya kita sudah jelaskan ya Bang Sip ya namanya. Kalau Hmm. dipanggil, kalau saya biasanya manggilnya Bang atau Bos James ya, karena beliau ini senior saya di kampus ya. Bos, Tapi mungkin bos itu supaya ini dulu disclaimer dulu, bos itu adalah panggilan senior di kita di sipil ya, di sipil ya ITB. sipil Jadi ITB, bukan khususnya yang bos himpunan ya, Bang Sip ya. di Ya, lingkungan himpunan teknik sipil ITB kalau manggil senior atau sesama alumni teknik sipil itu biasanya manggilnya bos yang cewek bis gitu. Jadi bukan bos dalam arti supervisor atau ininya yang lebih ya, tinggi. bukan dalam artian bos di level perusahaan ya, Ya, tapi itu ya. panggilan Jadi akrab bosnya gitu bos ya, bro, Bang Sip. bro kayak bro gitu Ya, ya. bro, bro, betul, betul. Dan Bang Sip boleh cerita sedikit nggak, kira-kira dari awal masuk ASN sampai saat ini perjalanan karirnya seperti apa? Tadi kan masih kulit-kulitnya saja tuh yang Oh. dijelaskan. Ya, jadi sebenarnya kalau dari lulus kemudian sebenarnya nggak langsung ke PNS dulu, sempat kerja di swasta di Jakarta setahun, kemudian baru pindah ke Kementerian PUPR di tahun 2010 kalau nggak salah. Terus sejak itu sampai sekarang jadi ASN, kemudian selama berkarir juga di tahun 2015 dapat kesempatan melanjutkan S2 di Belanda tadi udah disebutkan 2015 sampai 2017 di IHE Delft. Kemudian selesai kembali lagi ke PUPR bekerja lagi seperti biasa. Kemudian di tahun 2023 tahun lalu dapat kesempatan lagi untuk melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi, PhD, eh, dengan topik yang sebenarnya masih eh, apa ya, bukan beririsan tapi masih satu jalur lah ya dengan apa yang saya kerjakan dengan S2 waktu itu, kemudian sekarang di S3 ini jadi lebih semakin spesifik. Kemudian kebetulan dapatnya di UNSW di Sydney di Australia. Nah, di sini saya pakai beasiswa Australia Awards yang program G20. Jadi Australia Awards terus kemudian Australia kan punya beberapa program. Nah, saya ambil yang waktu itu program G20. Makanya memang topiknya ada kaitannya dengan energy transition, sustainable structures, karena itu salah satu poin-poin atau pilar-pilar dalam apa namanya eh, Filosofi summitnya gitu. G20 kemarin. Gitu. Jadi harus harus memang topiknya diarahkan ke situ dan bisa kebetulan juga dengan riset atau proposal saya masih nyambung. Jadi kita lanjutkan di situ. Oh ya, dari unit kerjanya, kalau boleh saya info ya, kalau kita lihat di kurikulum vitae-nya, Bang James ini memang bekerja di Balai Hidrolik dan Geoteknik Hidrolika Keairan dan ya. Geoteknik Ya, Keairan jadi ya. Jadi memang dilihat. Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan itu lokasinya di Bandung gitu. Kalau headquarternya PUPR kan di Jakarta, kemudian PUPR itu punya banyak balai teknis, ada juga balai-balai besar gitu ya, balai sungai, banyak sekali seluruh Indonesia. Nah, salah satunya adalah Balai Teknis Hidrolika dan Geoteknik Keairan itu di Bandung. Nah, itu memang dari namanya mungkin sangat ini ya, sangat Sangat teknis teknikal. banget Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan gitu. Tapi memang sebenarnya secara garis besar itu berkaitan dengan lebih spesifik berkaitan dengan bangunan air. Jadi seperti bendung, bendungan di sungai gitu. Ya, kalau informasinya juga dulu ini balainya Bang James ini masuk Balitbang ya, Bang ya. Nah, Betul. Jadi dan saat ini 2000 tahun berapa ya itunya berubah nomenklaturnya di tahun 2020-an ya kayaknya. 2020-an sepertinya, Bang. Betul. Berubah dari lead bank yang tadinya periset gitu ya, periset lead bank gitu, eh, Puslitbang ya namanya, Ya. kemudian berubah menjadi masuk ke Ditjen Sumber Daya Air gitu. Jadi yang tadinya riset sekarang menjadi applied gitu. Yang tadinya meneliti sangat ya dari basic fundamental teori gitu ya, sekarang menjadi lebih applied. Tapi tetap sebenarnya masih bisa
ada kajian-kajian gitu ya, melakukan ya sedikit riset, tapi memang sekarang arahnya lebih applied gitu. Makanya kita masih dipertahankan punya laboratorium, kita masih punya fungsional gitu ya. Itu masih berjalan gitu. Hanya memang arahnya sekarang lebih ke apa ya, applied gitu, yang langsung bisa diterapkan. Jadi bukan untuk riset-riset seperti yang dilakukan oleh universitas. Kalau Oke, dulu iya. masih bisa tuh mirip-mirip universitas yang riset dari yang sangat fundamental gitu ya. Kalau sekarang udah nggak boleh, harus dipisahkan. Kementerian lebih ke applied gitu, lebih ke Ya, lebih ke terapan. praktikalnya gitu ya Bang ya. Tuh Jadi harus kalau harus bisa diterapkan langsung di lapangan sesuai kebutuhan. oke, jadi kalau kita lihat balainya dan S2 S3-nya ini masih berhubungan ya Bang Sim ya, secara garis Sangat besar berhubungan. air ya, bidang sumber daya air ya. Betul. Itu jadi ini juga, jadi apa namanya? Jadi keuntungan kalau menurut saya. Karena pertama, keuntungan sebelum saya apa ya, apply gitu ya, apply cari sekolah. Karena pada saat mau cari sekolah itu kan juga bikin semacam, karena waktu S2 saya pakai beasiswa Belanda kan, Nufik. Itu kita bikin semacam portofolio gitu ya, kita katakanlah menjual gitu ya, profil kita gitu di dalam suatu portofolio atau satu esai gitu ya. Kita harus menjelaskan apa yang kita skill kita gitu ya, apa yang kita kerjakan gitu ya. Jurusan yang mau kita ambil kalau ada hubungannya erat itu memperbesar peluang kita untuk masuk juga gitu. Nah, pada saat kita selesai, itu kan tadi sebelum ya, keuntungan sebelum. Nah, pada saat kita selesai sekolah dan kita kembali lagi ke PUPR, terus kita udah punya ilmunya gitu, udah bisa gitu ya, udah lebih expert, kita kembali kan itu juga jadi aset juga PUPR. Jadi keuntungan juga gitu. Jadi sebenarnya jadi win-win gitu. Kalau kita ambil sesuatu topik di studi kita yang sejalan dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari Yang gitu. Dan inline gitu Bang. kuliahnya malah jadi lebih gampang juga karena topiknya apa namanya, permasalahannya kan yang sesuai dengan yang kita hadapi gitu. Malah kadang kita lebih, katakanlah lebih jago karena lebih tahu lapangan kan dibanding Bedanya teman. Bang dari S2 sama S3-nya apa Bang? Kalau saya lihat judulnya kalau yang S2 kan Hydraulic Engineering. Kalau yang S3 Sustainable Hydraulic Structure. Berarti ada kata-kata renewable-nya ini yang beda kan ya Bang? Iya, jadi bedanya nih ya, kalau S2 itu tadi Hydraulic Engineering and River Basin Development. Jadi saya lebih, waktu itu saya tesisnya tentang restorasi sungai. Jadi memang lebih ke morfologi sungainya. Bagaimana mendesain, waktu itu sih lebih ke numerical modeling ya. Jadi bagaimana membuat model, waktu itu pakai algoritma Python gitu ya, bagaimana membuat model satu dimensi dan dua dimensi menjadi lebih akurat gitu ya, dari sisi kekasarannya gitu ya, yang bisa mengiterasi sendiri. Intinya seperti itu, tapi memang arahnya di sungai gitu ya. Saya bermain-main di area sungai, enggak nyentuh-nyentuh bangunannya gitu ya, gitu enggak. Saya benar-benar pure uh, sungai, memodelkan sungai gitu ya, hasilnya juga untuk sungai. Nah, di S3 saya, S3-nya tentang hydraulic structure, sustainable hydraulic structures and energy transition. Itu lebih ke bagaimana kita mendesain bangunan air supaya jadi lebih sustainable, yang impact-nya atau katakanlah dampak buruknya untuk sungai dan lingkungan menjadi lebih kecil gitu ya. Jadi masih berkaitan kan? Iya Kalau betul. dulu sungainya doang gitu ya yang saya teliti gitu. Artinya kalau sekarang bangunan yang ada di sungai Ya, beserta infrastrukturnya ya. lebih, dari kalau dari skalanya kan jadi lebih kecil kan, lebih Ya, menyusut, tapi lebih dalam sebenarnya. lebih deep Makanya ya. yang kemarin itu S2 itu kan 1,5 tahun ya. Hmm. Sedangkan yang ini kan 4 tahun. Nah ini 4 tahun ini kira-kira gimana Bang Sim untuk membaginya dalam semester atau tahunannya eh, untuk on target 4 tahun nih atau kira-kira 3,5 udah selesai. Ya, nah itu tuh sebenarnya harus udah, katakanlah kita harus udah punya kasarannya eh, pada saat kita apply beasiswa gitu ya, pada saat kita apply ke profesor gitu. Karena S3 tuh lebih ke manajemen waktu juga, kita harus mandiri gitu.
Beda sama S2 yang kita memang tinggal mengikuti struktur S2, Silabus. SK silabus, kan kita tinggal lulus-lulus kuliah A, B, C, D Ya, sampai betul. kalau lulus dapat gelar gitu kan gitu ya. Kalau PhD nggak, bahkan saya ini tuh nggak ada sama sekali nggak ada kuliah, jadi full research. 4 tahun itu ibaratnya tuh ya saya atur sendiri mau kerja 4 tahun full silahkan, mau kerja 2 tahun terus 2 tahunnya katakanlah gitu ya liburan gitu ya silahkan aja gitu ya nggak ada yang ini tapi kan pertanggungjawabannya seperti apa gitu ya progresnya seperti apa gitu jadi Berarti ini full full research tanpa ada SKS. tanpa ada Hmm. jadi saya Ya, nol ini tantangannya SKS. berat ya, Bang James ya. Jadi saya Bisa nol terlena ya. SKS untuk kuliah tapi si tesisnya itu tuh dianggap full SKS lah ibaratnya. Ya, betul. Pokoknya dianggap sama tapi saya masih boleh ngambil kuliah kayak tahun lalu saya ambil satu mata kuliah terus tahun ini saya juga ambil satu mata kuliah yang saya perlu aja gitu. Kayak tahun lalu saya ambil apa ya? Saya ambil communication gitu, ya. Networking communication gitu yang santai-santai supaya ada tetap ada kuliah gitu ya biar ada Biar ini. tetap mau ke kampus gitu, Bang ya. Ya tahun ini aku ke kampus tiap hari, ke lab tiap hari. Tahun ini saya ambil remote sensing Hmm. supaya belajar. Saya kan nggak terlalu fasih dengan GIS gitu ya. Tahu Oke. sih cuma tahu untuk kayak membuka dan melihat aja gitu tapi untuk bikin analisis spasial yang bagus gitu ya bikin peta yang bagus itu kan kayak butuh skill jadi saya ambil mata kuliah bareng sama anak-anak master kelasnya jadi kayak gitu tuh nggak wajib tapi saya ambil gitu nah setelahnya sisa waktunya saya atur sendiri gitu nanti Oke. eh, tiap minggu ada meeting tiap bulan ada progres seperti itu. Oh, yang menarik sekali nih Bang Sip ya. Tadi kalau kita lihat juga di short CV-nya ada kurikulum vitae yang berkaitan dengan paper ya Bang ya, jurnal. Kalau di S3 nanti apakah ada harus terbit Bang atau publish abstraknya saja atau terbit tulisannya dalam jurnal atau paper Ya. Perindex Ini Scopus misalnya. ini menarik ya. Eh, saya saya nggak tahu di Indonesia itu kan saya dengar ya, yang saya dengar teman-teman yang lain gitu ya, teman-teman saya tuh PhD bahkan master gitu ya, wajib atau memang malah bisa lulus, tapi memang harus ada Harus publikasi publish gitu ya. jurnal ya. Bahkan publikasi nggak cuma satu, beberapa gitu, dan harus Q yang tinggi gitu. Ya kalau dulu ini Bang infonya kalau dulu S3 di Indo itu harus dua yang terindeks Scopus boleh Betul. conference atau yang Q4 ya. Betul. Tapi Betul. memang Kayaknya itu masih. tantangan ya. Sekarang masih gitu. Nah, di Australia ini surprisingly tidak ada kewajiban. Hmm. Bahkan kalau kalaupun gitu ya kita sama sekali dalam 4 tahun kita itu sama sekali tidak menghasilkan paper publish, tapi kita bisa selesai, bisa sidang, bisa meyakinkan profesor kita lulus, bisa lulus gitu. Tapi memang jadi yang pertama adalah tidak ada keharusan. Oke. Tapi memang Dikit-dikit gitu environment-nya, ya. betul. Tapi environment-nya itu rata-rata sangat produktif. Hmm. Kebayang nggak sih? Jadi tidak ada keharusan, tapi karena yang lain-lain itu juga, maksudnya kanan kiri juga pada Rajin publik. ya. Jadi kita kan ke bawah ini Ya, kan, ke bawa bawah, lingkungannya bawa ya. semangat, bawa semangat. Yang pertama itu. Yang kedua, di encourage. Kita Hmm. di encourage untuk publish. Dan publishnya juga kalau memang mau niat mau publish, jangan yang ece-ece. Iya, betul 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 Jadi betul. aim-nya tuh harus aim high. Apakah nature, Oke. apakah Springer Q1, gitu. Q2 gitu. Jadi jangan Q3, Q4 atau Nah, malah yang mending gak usah sekalian gitu loh. oke. Uh, Kalau ini aim-nya aim high. Terus yang kedua, selanjutnya adalah unlimited funding. Oh, ini menarik nih Bang ya. Kampus itu udah kerjasama punya kontrak gitu ya dengan banyak publikasi yang bagus gitu ya, apakah Springer, apakah jurnal-jurnal di bawah Springer, apakah jurnal-jurnal di bawah Taylor Francis gitu ya, Oke. atau MDPI gitu. Itu jadi kalau kita mau publish ya tinggal publish. Hmm. Yang Nggak bayar perlu. udah ada itu. Padahal sekali Oke. masuk tuh ada yang 30 juta, Ya, ada yang benar-benar.
juta gitu ya, ada yang cuma 10 juta, beda-beda. Nah, artinya kan kita tinggal bisa mempersiapkan paper yang bagus, yang berimpact gitu ya, yang novel, punya novelty yang tinggi dan diterima gitu Hmm, doang. Makanya tadi nggak ada keharusan, tapi kalau mau silahkan, kita udah ada jalannya iya gitu. betul. Ada. Karena orang berlomba-lomba untuk itu gitu. Iya, iya. Di di grupnya saya, nama grupnya saya itu kan Water Research Laboratory kan. Oke. Tapi di dalamnya tuh ada PhD-nya mungkin sekitar 12 apa 15 orang ya. Mungkin sekarang udah hampir tahun ini tuh kayaknya akan lulus 3. Mungkin tinggal tinggal 10-an gitu ya. Itu tiap bulan publish, eh itu tuh minimum ya 5 loh tiap bulan. Tapi kan yang macam-macam tuh. Iya betul betul. eh, si A gitu ya, terus yang bulan depan malah si B. B Tapi gantian tiap ya. bulan selalu ada 3 sampai 5 tuh selalu ada yang publish dan itu Q1 Q2 kalau nggak Nature. Oke. Lumayan. Terus Banyak ya Bang berarti ya. kalau nggak sih dosen-dosennya si profesornya kan dia masuk satu grup laboratori kan. Jadi tiap bulan itu pas saya lihat gitu ya, Januari ada, Februari 3, misalnya Juli 7, misalnya. Pernah saya lihat 10 publish loh. Artinya, dan untuk publish itu kan butuh waktu 6 sampai setahun ya. Iya Itu betul. mereka udah nyusun dari kapan-kapan gitu. Iya, jadi udah nyicil banyak Banyak, tulisan gitu. tapi karena kita mengambilnya tadi targetnya segrup gitu ya. eh, itu kalau di summarize-kan gitu ya, tiap bulan ada aja yang publish dan itu tuh Q yang tinggi. Nah, Iya. sehingga itu tadi yang gue bilang, karena environment-nya sudah produktif, jalannya sudah ada, kita tidak dipusingkan dengan yang lain-lain, kita cari duitnya, cari apanya, kita tinggal Iya. menyiapkan bahan yang bagus. Biasanya yang lamanya di peer review-nya berarti ini Bang ya, karena dari segala Nah, aspek udah full support ya. itu artinya ya itu intinya, tugas kita adalah mempersiapkan novelty yang bagus aja. Temen saya tuh ada yang publish 3 bulan Q1 publish. 3 bulan ya. Eh, Relatif karena cepat ya Bang ya. ya artinya karena sangat novelty, Tuh. nulisnya sangat bagus, cepat dimengerti kayak gitu. Tapi yang banyak bolak-balik review itu kan banyak yang diklarifikasi, Iya, banyak revisi gitu kan tuh sebenarnya. revisi entah itu grammarnya atau novelty-nya Betul, ya. betul. Artinya yang gitu-gitunya harus ini. Dan biasanya juga kan kita nulisnya bareng profesor-profesor yang udah Hmm. high impact, Ya, high high index-nya index-nya udah tinggi sangat ya, tinggi high ya, index tinggi. udah sangat terbiasa gitu. Hmm. Ini ibaratnya kayak, ini kalau gue ya pribadi, kalau Ya, kayak ya. gue nulis untuk di Sinta gitu ya, kan Ya, karena udah saking sering iya betul betul. Sinta udah 2, tahu, Sinta 1 ya. udah tahu kan, dan sekarang aku juga jadi editor, pernah jadi reviewer. Jadi kalau untuk jurnal nasional Sinta tuh aku udah kebayang. Oh ya, Dan benar-benar. nulis tuh cepet banget. Ya artinya tuh kayak tinggal nyiapkan ini tuh most likely diterima gitu. Nah, sama juga dengan untuk yang internasional. Semakin sering, semakin kita nulis, semakin terbiasa kita nulis bahasa Inggris, terus ini jadi lebih cepat sih. Oh ya, gue lihat ini memang kalau dari publikasinya ya, mungkin teman-teman sebelum S3 ini bisa tahu ya, ada sekitar 17 publikasi internasional dan 18 nasional. Jadi teman-teman bisa ngebayangin ya, misalnya nanti mau mengajukan scholarship ya Bang ya. Jadi ini udah jadi modal awal yang bagus untuk Betul, entah itu ketika submit ke scholarshipnya atau ke profesornya. Dan betul. nantinya memang ketika sekolah walaupun di beberapa kampus mungkin tidak me-push ya, mewajibkan ya, tapi karena budayanya rajin nulis ya tiap bulannya juga mungkin kurang lebih jadi tertantang ya Bang ya. Berarti tantangan terberatnya untuk S3 ini apa Bang kira-kira Bang? Karena semuanya tadi kayaknya sudah dilalui dengan sangat mudah ya berarti atau gimana Bang? Eh, iya, jadi intinya sih kalau saya sih ya, saya tuh orangnya chill aja gitu ya. Kita punya rencana gitu ya, tinggal kita jalanin gitu ya. Kita udah punya rencana yang udah disetujui profesor, udah disetujui beasiswa, udah disetujui kantor kan, karena kita PNS, kita juga Ya, nyerahin jadwal dan lain-lain ke kantor juga. Artinya tuh tinggal dijalanin gitu ya. So far sih, kalau aku sih ya, so far dari jadwal gitu-gitu sih masih masih aman gitu ya, masih bagus. Kendalanya kalau aku pribadi, PhD ini tuh adalah pertama keluarga gitu ya, karena jauh dari oke, keluarga. iya. Berarti ini Yang nggak kedua, diboyong ini Bang ya? Nggak dibawa? enggak, di Indonesia aja. Itu keluarga. Kemudian yang kedua adalah tadi,
PSD ini kan butuh tingkat kedalaman analisis yang Oke, menurutku sih cukup tinggi gitu ya. Makanya tadi butuh novelty tadi. betul. Jadi nggak bisa tuh kita apa namanya eh, dengan cara kita yang biasa gitu, Hmm. katakanlah menulis paper atau nulis Ya, betul. report gitu ya. Nganalisisnya nggak bisa dengan cara yang udah dilakukan orang lain. Hmm. Kita harus ada nilai plusnya. Itu yang pendalaman analisis seperti itu yang susah. Jadi kalau orang bilang, iya susah banget karena novelty itu harus menemukan sesuatu yang baru, ya betul. Tapi kan sesuatu yang baru itu apakah metodenya, Hmm. apakah memang resultnya, Misalnya ya. memang ada bagian walaupun beda sedikit aja, tapi itu bisa memberi nilai tambah yang belum ada gitu. Itu jadi novelty juga gitu. Nah, mencari itunya sih, Riz, yang aku juga sekarang masih apa namanya keteteran sih enggak, cuma kayak yang jadi pikiran gitu ya, Ya. yang Yang bikin beda itu apa gitu ya, Bang ya? Dengan jadi penemuan-penemuan sebelumnya ya. kalau betul kalau waktu master kan kita, ya tadi gue bilang, Hmm. eh, ada mata kuliah A, B, C sampai Z, kita tinggal nggak harus mendapatkan A semua, Iya, targetnya kan betul, betul. gampang jelas kan, Jelas, clear, clear ya. clear kan, dan kita udah tahu ujian 3 bulan lagi. Iya, Kita kuliah tiap minggu, kemudian nanti ujian tanggal sekian, setelah itu keluar nilai A, udah kita lupakan kan ibaratnya, kemudian maju ke yang selanjutnya. Kalau PSD nggak, saya ini udah setahun ya, udah setahun lebih. eh, itu evolve terus gitu, tulisan saya yang saya tulis ya, saya udah bikin report dan lain-lain, itu tuh berkembang terus. Saya pernah ini lagi, throwback lagi, ternyata yang saya tulis berapa bulan yang lalu ternyata salah gitu ya, karena oh, ternyata saya oke. menemukan sesuatu di sini. Artinya kan apa namanya, artinya bisa jadi juga mungkin 2 tahun ke depan saya bisa Itu menemukan salahnya sesuatu ya. yang sekarang salah gitu ya. Jadi itu tuh evolving terus gitu, dan itu tuh harus kita yang menjalani. Nggak Iya, bisa tuh profesor yang nyariin. Profesor tuh tugasnya bimbing. Nah, kita yang tugasnya membuat sesuatu itu harus kita gitu. Makanya yang jadi PSD-nya kan kita, bukan betul, betul, profesor betul. kan. Betul gitu Mungkin sih. ini ada yang penasaran juga, Bang. Kalau kita S3 itu berarti aktif dari jam 8 sampai jam 5 atau kita bisa masuk sesuai dengan, oh, saya pengen masuknya siang nih karena udah begadang ngerjain apanya gitu. Pertanyaan yang bagus. Itu itu juga yang saya pikir. Jadi saya 14 tahun di ASN gitu ya. Ya. Kita di ASN, masuk jam 8, pulang jam Ya 4, sekarang jam 4 ya, setengah sekarang 5. 4. Setengah 5. Ya, itu kan terbiasa ya, saya terbiasa Ya, gitu. betul. Di Habit. sini, apalagi setelah COVID, ternyata di sini sangat populer WFH, Oh. kemudian online meeting itu sangat populer sekali, sehingga apalagi PSD itu full research, Hmm. nggak ada kuliah, jadi dibebaskan. Ini Hmm. di lab saya ya, dibebaskan, tapi kita punya jadwal meeting, mau online, mau ini, ya terserah. Tapi itu dibebaskan. Nah, kalau saya pribadi, saya senangnya tiap hari masuk. Dan Iya. saya memang masih masih 8 to 5, karena kayak aneh aja gitu ya, kayak Iya, jam benar-benar. 3 pulang gitu terus mau ngapain gitu di kosan gitu ya. Apalagi 3 kan. Jadi saya selalu 8 to 5, sampai profesor saya tuh nanya, James kamu kok datang tiap hari sih?" Iya juga ya. Itu Saya Asian cerita, value ya, Bang ya? Karena gue kalau nggak di kantor, kalau di rumah tuh vibes-nya beda, pengen istirahat gitu ya, atau Betul, pengen main betul. game gitu. Ya. Atau maunya Kalau pengen masak ya. bener, apa namanya, beberes gitu, Ya, atau gitar atau main piano gitu kalau di rumah. Sedangkan kalau di kantor tuh vibes-nya kan pengen kerja aja gitu. Paling tidak kita lebih produktif gitu. Jadi gue sih datang tiap hari. Tapi sebenarnya di Australia ini tidak diwajibkan. Tidak ada iya kan. absen, mau pakai baju apa aja bebas. Bebas, ya. Pakai sendal boleh, celana pendek Penting dalam boleh. 4 tahun resultnya itu jelas ya, Bang ya. Betul, yang penting jadi kalau di Australia ini memang sangat fundamental banget ya. Jadi kayak Oke. eh, nggak peduli lo mau bergaya apa gitu ya. Yang penting konten dan isinya dan progresnya gitu. Jadi jangan sampai apa namanya, lu juga rajin terus tapi nggak ada progres gitu ya. Kalau misalnya lu juga nggak pernah masuk tapi ada progresnya, malah mungkin mungkin ya itu jadi lebih Nilai tambah ya, oke. Bang. Jadi intinya sih progres, walaupun sedikit-sedikit. Gue juga kadang
aduh gue nih udah berapa bulan gak ada progresnya gitu ya. Padahal gue kayak udah nambah sedikit apa namanya materi Paragraf gitu gitu ya. Oh, di tesis gue gitu. Ya udah memang memang di bulan itu memang kita nggak terlalu progres, tapi mungkin nanti di bulan-bulan depan kita boost up lagi, kita kita kebut berarti lu lagi. dalam seminggu berapa paper yang dibaca nih Bang, kira-kira Bang? Kan biasanya 5 tahun Wah, terakhir. gila, wah gila Riz. Nggak, tadi gue bilang ya, gue kan nggak Iya, ada iya. kuliah kan. Hmm, Terus ya gue mau ngapain lagi kan? iya, Itu betul. juga gua baca coy. Dan sampai lulus tuh ya lu bakal baca terus karena kan tadi Iya, betul. habis ilmu pengetahuan tuh berkembang terus kan. Iya. Bisa jadi sekarang ini atau ada yang baru submit, ada yang baru publish, bisa jadi kan? Kita belum cek kan? Ya, 5 tahun terakhir ya Bang ya. Ya, artinya kan itu harus dibaca terus. Bisa jadi orang lain udah menemukan dan itu ternyata penting dan sangat substansial untuk tesis kita misalnya. Hmm. Dan itu bisa sangat merubah arah tesis kita misalkan gitu. Jadi itu sangat sangat ini. Gua tuh lu pakai itu nggak? Gua tuh pakai kayak Mendeley Oh Zotero iya, gitu. Mendeley Zotero gitu ya. Hmm. Iya, buat Gua referensi gitu ya. ya ya. Jadi buat referensi itu kan biar gampang kan Ya betul, ngambil-ngambil. tinggal langsung masuk ke daftar pustaka ya. Gue start dari mungkin gue asalnya puluhan ya cuma ada puluhan dalamnya kan sekarang coy udah ada 1.500-an lebih walaupun Dan gak gue baca semua ya ya tapi paling skimming tidak yang skimming gue deh. download harus gue summarize kan gitu-gitu Ya betul. udah Dan ratus itu ribu juga yang Q1 Q2 Bang ya, atau yang conference juga dibaca juga. bagus pertanyaan bagus. Eh, ini berdasarkan ini juga ya Iya. profesor gue tanya pertanyaan yang sama gitu. Pertama adalah untuk di reference untuk di refer untuk Hmm. disitasi Iya. akan sih yang punya indeks tinggi ya, Oh iya, Q1, Q2. benar-benar. Ya. Tapi kalau lu mau baca, lu harus baca semua. Betul, betul, betul. Tapi memang kalau lu baca-baca ya, lu bandingkan, emang beda coy, kualitasnya. Iya Maksudnya lu benar-benar. akan bisa setelah lu itu tadi, lu bisa jadi karena biasa gitu ya kalau Iya betul. karena biasa semakin sering frekuensi jam terbang lu jadi Iya. tahu mana yang berkualitas mana yang enggak gitu ya. Nah, sehingga lo akan bisa lihat bahwa memang Q1 Q2 Ya clear eh, resultnya clear ya Bang ya. Dari clear kita dan baca itu jelas clear ya. dan kalau disitasi pun kita jadi punya apa namanya punya Target juga ya. punya landasan yang kuat Iya, gitu. betul, betul. Kalau kalau yang conference itu kan mungkin juga conference-nya ya kita nggak tahu kan. Walaupun dia bisa conference tapi masuk Springer atau masuk Taylor Francis gitu Ya, ya persis. yang terindeks Scopus. Hmm. Tapi kalau conference most likely di gua sih nggak disitasi. Iya. Kecuali kalau sangat 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 penting gitu ya Hmm. baru dimasukin. Tapi kalau nggak disarankan. Tapi memang kalau gua perhatikan ya, kalau Q1 Q2 itu kan apalagi kayak Springer atau Hmm. Nature kan memang harus langganan ya. Berarti di kampus lu tinggal download free ya gitu ya. Terus Iya. Ri, lu kalau ini kabarin gua aja, tinggal Siap, kasih siap. tahu Karena kan buka. kalau kita lihat di Indonesia mungkin beberapa kampus itu kan nggak punya kerjasama itu ya Bang ya. Jadi ketika mau ngakses terbatas eh, source-nya tadi gitu. Most, ya banyak, nggak, tapi nggak semua sih. Hmm. Kayak yang jurnal ASCE Amerika tuh nggak bisa di Oh, gua. nggak bisa diakses juga ya? Bisa yang ASCE Amerika. Tapi yang lain-lain Eropa hampir mostly dibuka bisa. Uh, yang tentang teknik sipil ya, itu Hmm. ASC Amerika nggak bisa di gua. Sehingga kalau mau buka itu, gue juga suka titip ke teman di Jepang. Iya, iya. Iya, Di yang seperti Honda teman-teman. itu, dia Iya, bisa dibuka. Nah, di dia ada yang nggak bisa dibuka. Jadi suka iya, iya, iya. Benefit ya, makanya mutualisme ya, Bang ya. punya teman di luar negeri yang sekolah di luar negeri itu dimanfaatkan seperti itu. Itu persis waktu gue juga masih di Indonesia. Terus ada teman kita yang lagi sekolah di luar. Iya, Kalau betul. gue buka nggak bisa kebuka, gue titip, gue kasih list 15 ini gitu ya, di Excel. Iya. Downloadin ini dong sekalian gitu daripada satu-satu kan. Iya, Lu betul. kumpulin dulu, downloadin, udah dikasih gitu. Jadi, Ya, gua ini Bang, kebetulan kan join Milis, salah satu scholarship ya Bang ya, dari pemerintah Indonesia ya, yang mungkin teman-teman udah tahu semua ya, yang depannya L, belakangnya P ya. Nah, hmm, itu hmm, hampir sebagian besar milisnya seperti itu ya Bang. Jadi hmm.
dia mungkin terbatas akses untuk reference, dia eh, posting di milis, ya rata-rata nanti ada yang balas buat nyariin jurnal atau paper tersebut. Karena mungkin kalau kita ketahui bersama ya teman-teman semua, kalau untuk download itu ya merogoh kocek yang tidak sedikit bang ya. Ya untuk conference saja mungkin puluhan euro atau dollars, apalagi yang benar-benar Q1 Q2 mungkin itu ya kalau satu kali baca nggak apa-apa, tapi kalau udah 30 bahan kayak Bang James ini mungkin dalam seminggu bisa sampai ratusan ya, kebayang ya ratusan juta juga itu Bang ya kalau nggak ada kerjasama ya. Nah Bang Betul. ini menarik ya. Lo udah sedikit banyak ya, ini kayak banyak banget sebenarnya tips-tips dan advice dari beliau. Nah Bang kan kalau gua lihat dari lo bekerja sampai berkuliah ini kan kurang lebih habitnya lo terapin 8 to 5 ya, biar biar eh, tepat waktu, bahkan mungkin lebih cepat. Tadi disebutkan S2-nya 1,5 tahun kalau biasanya 2 tahun ya. Nah kalau gua lihat ini di portofolio lu kan eh, pegawai teladan, pegawai berprestasi. Nah bagaimana cara membaginya itu Bang agar lu di kehidupan entah itu kerja atau menulis, karena kan kalau kita nggak punya habit menulis dari S1 atau S2 kayaknya agak nggak possible untuk lanjut S3. Kurang lebih gitu Bang ya, atau lu bisa koreksi pernyataan gue, bisa nggak orang yang nggak rajin nulis tapi mau lanjut S3 gitu Bang? Nah ini kan banyak. Oh, ya, ya sebenarnya tadi bisa, kalau bisa bisa aja. Ya, oke. Kan rezeki orang mah nggak ada yang tahu ya. Ya benar-benar mungkin jagonya Tapi speaking ya. memang, ya tapi memang kalau lu udah punya track record, Hmm. ini ngomongin PSD ya. Ya PSD Ngomongin, betul Bang, ini PSD live kalau lu in punya, management. punya track record, eh, pernah publikasi di jurnal, di conference, pada saat lu meyakinkan profesor, pada saat lu dilihat oleh beasiswa, administrasinya, itu membantu Oke, untuk apa ya, untuk diterimanya lah gitu ya. nilai plusnya Acceptance ya. rate-nya, acceptance rate-nya jadi lebih tinggi. Oh ya, Ya. Eh, karena salah satu tugas pada saat jadi PhD adalah banyak menulis dan banyak membaca gitu ya. Nah, sehingga kalau lu udah punya katakanlah skill itu kan udah kelihatan dari situ ya. Ya betul betul. Tapi kalaupun belum, bisa aja. Maksud aku juga ada teman-teman yang Hmm. eh, pas ngobrol gitu ya, dia mungkin publikasinya cuma satu atau ada yang juga yang belum pernah gitu ya. Kalaupun pernah tapi tidak terindeks, jadi sama sekali tidak terdetek di Google Scholar gitu. Oke. Eh, Artinya nanti tinggal bagaimana caranya dia untuk meyakinkan beasiswa dan profesornya kalau memang mau PhD gitu. Gitu sih, Apalagi nggak di ada luar negeri masalah, Bang ya. masih bisa. Bisa. Yang penting pas ininya dulu Bang ya, administrationnya ya. Kalau sudah lewat, tinggal dipikirkan Tuh. bagaimana lulusnya ya. Gitu. Karena intinya tadi jalurnya kan ada dua. Hmm, Untuk PhD itu kan yang pertama harus hubungi profesor, harus betul. punya profesornya, promotor lah kalau di Indonesia. Yang kedua beasiswanya kalau pakai beasiswa kan. Nah Hmm, dua-duanya ini kan ada katakanlah seleksinya kan. ya betul. Yang satu seleksi personal dari profesornya, dia juga akan melihat gitu ya CV kita, terus mungkin biasanya diajak wawancara, eh, kitanya Hmm. ngerti atau enggak gitu ya. Nyambung Eh, atau enggak ya? atau enggak karena kan harus nanti akan kerja bareng dia kan jadi kalau Ya kita betul. Selama connect, kurang lebih 4 tahun nggak ya. ada chemistry-nya, dia juga mungkin mungkin ya dia juga nggak akan kayak ah nggak usah lah gitu. Tapi banyak nggak Bang yang sekolah di tempat lu itu yang di 3 tahun pertama sukses, tapi pas mau lulus eh, balik lagi ke Indonesia tanpa gelar itu Bang? Atau tingkat kelulusannya tinggi atau gimana Bang? Kan kadang kita di 3 tahun pertama mungkin oke, tapi pada saat mau proposal atau mau defend itu nggak berhasil, jadi Ini nggak kalau dapat lulus gitu, gelarnya. Hmm. aku sih nggak, aku nggak pernah dengar Berarti cerita kata orang lulus ya. lulus. Rata-rata Wah. ada yang extend kayak nambah 3 atau 6 bulan, Hmm. ada dan harus biaya sendiri, tapi yang sampai nggak lulus sih nggak sih. Nggak ada ya. Berarti tingkat rating kelulusannya juga tinggi bang ya. Karena memang habitnya tadi walaupun dibiarkan mau masuk pakai baju apa aja, jam berapa, tapi memang ya pressure-nya juga lumayan tinggi berarti ini bang ya. Secara nggak Tinggi, langsung ya. pastinya tinggi. Jadi justru menurutku ya, dengan tidak ada pressure, justru disitulah pressure-nya. Karena ya tadi yang gue bilang waktu di Belanda, master tapi ya, karena Ya, semua betul. master kan pasti udah terstruktur kan. Hmm. Kelasnya ada jam berapa, waktunya ada berapa bulan gitu ya.
Terus kalau kalau di Belanda tuh dulu 3 kali berturut-turut nggak lulus, Hmm. kan kan kalau nggak lulus bisa hair kan, remedial kan. Ya Tapi betul. kalau 3 kali berturut-turut langsung pulang. Nah, Oh, jadi kan udah jelas tuh ya. boundary-boundary-nya gitu. Eh, Sehingga menurutku itu kan pressure kan. Tapi itu justru kayak jadi santai karena udah tahu tuh. Ya udah kita tinggal nggak nggak usah jangan sampai kita kena batas thresholdnya tadi kan. Iya, betul. Jelas Lebih gitu bagus kita ya. majunya. Tapi kalau PSD ini nggak ada sama sekali tadi thresholdnya, boundary-nya. Itu Iya, benar-benar dilepas, biarkan mandiri gitu. Makanya memang harus matang, kitanya iya, harus iya. matang. Betul, betul. Matang secara pribadi, matang secara apa namanya, secara risetnya gitu ya, matang secara jadwalnya gitu, terus keluarga. Jadi memang Iya. harus bisa memanage semua dengan Tapi baik. itu Pak, kadang kalau gue lihat cerita dari yang teman-teman yang PSD itu ya Hmm. kadang batasan apa ya, matangnya itu mungkin selama ini berkeluarga, punya anak, tiba-tiba kurang lebih kalau lu nggak bawa keluarga kan lu sendiri ya istilahnya kan. Kesendirian itu kan kadang membunuh juga Bang ya, atau gimana? Atau lu udah menguatkan diri, oh gue survive nih gitu. Iya, pertama gue benar-benar sendiri dari ini, sehingga gue benar-benar kesepian lah, katakanlah kesepian gitu, sehingga gue butuh ada hiburan gitu ya, sehingga gue di kamar gue nih, gue beli gitar, Oke, gue alat beli musik ya. keyboard, gue beli kalimba gitu ya, gue tinggal nunggu beli drum aja nih kali ya, udah jadi studio nih. Jadi itu yang buat pribadi gue dulu, pas gue di kamar di rumah nih gue harus punya sarana untuk merelief tensi ini Ya, gitu ya, supaya gue emosional itu tetap ya Bang. ya gitu. Terus gue kan juga telepon ke rumah, video call gitu ya. Yang lain-lain adalah ini teman-teman. Jadi kita punya komunitas Indonesia gitu ya. Hmm, Gue di sini join, ya gue salah satu director PPI ya Bang ya? PI Australia. Kemudian gue ikut komisi di PPI Dunia gitu ya. Jadi terus juga gue masih kontak dan masih jadi narasumber di balai itu ya, balai geoteknik. Kemudian gue ikut ngajar di praktisi mengajar kan. Oke, ya benar-benar. Artinya, artinya di luar PSD, oh satu lagi gue ikut klub, adalah choir singing club gitu di Oh, sini, main-main musik. Artinya tuh di luar PSD gue masih bisa menyalurkan hobi gue masih bisa sedikit melepaskan penat gitu ya, dari iya, iya. presnya PSD gitu sih. Biar biar Eh, kesehatan mentalnya juga terjaga ya Bang ya. Kesehatan mental betul. Terus ikut olahraga, nge-gym, ya lari gitu ya, kayak ikut ikut maraton. Kalau Ikut mau ikut maraton maraton kan harus untuk persiapan apa? kan, sehingga Finisher kita ya harus Bang ya. Medali finisher ya. jadi kayak kemarin kan 2 minggu lalu kayaknya. Nah itu kan kita persiapannya berbulan-bulan kan. Iya betul. Artinya tuh harus tetap fit, tetap sehat, sehat mental Iya. gitu. Ntar lu bisa ini Bang itu ikut Berlin Marathon sekalian conference berarti ya. Iya kalau deket ininya jadwalnya. Iya Ya Bang, benar. ini nggak kerasa Bang ya. Kalau gue lihat kita udah hampir hampir 1 jam nih. Buat teman-teman mungkin sudah banyak Wah, sekali hal ya. Memang kalau ngobrolnya asik ini kita nggak kerasa ya tuh. Bahkan di keras. sana mungkin udah hampir jam 11 Bang. Nggak ada Warmindo di sana Bang ya buat nongkrong-nongkrong ya. Ada di sini 10, 20. Gitu kita beda 3 jam. Oke. Indonesia sama Australia beda 3 jam. Berarti di sana udah jam berapa? Jam 10, jam 11 malam ya. 10, 20. Nah, kalau lu kangen sama makanan-makanan Indo, lu provide sendiri atau memang udah stok gitu Bang? Eh, gua harus ada toko-toko Indo, tapi Toko agak isi jauh gitu ya. dari sini. Jadi biasanya gue 2 minggu sekali gitu kayak nge-stok gitu ya. Atas kantong gede, terus gua borong gitu, terus gue nyetok Indomie, kecap bango, Sambal gitu ya. terus saus, terus ini eh, kadang suka ada jajan-jajan kecil, martabak, Oh, ya martabak mini gitu Bang ya. pempek. Kemarin gue beli pempek. Kadang kangen juga sih. Ya, pasti Bang. Tapi lu ada target nggak? Misalnya setahun sekali pulang atau memang harus selesai dulu baru pulang? Nah, untuk beasiswanya AS itu Hmm. ada jatah 1 kali 1 tahun, PP. Oh, mantap ya. Terus untuk PSD ada juga jatah conference kan. Makanya kalau cari conference di Indonesia bisa Oh, pulang oke. lagi. Ya, iya Terus benar-benar. ada juga
Aku kan case tadinya di Indonesia nih. Pas case study di Indonesia Iya, gue bisa iya. pulang. Ntar Januari gue balik. Oke, mantap. Nanti mungkin buat teman-teman yang mau ketemu, udah ada jadwalnya nih tadi disebutkan. Oke, Bang James, ini kita mungkin ada apa ya dari lo kayak semacam wish atau harapan buat teman-teman semua yang mungkin di luar sana masih gantung nih mau lanjut PSD atau enggak karena karirnya kayaknya gue udah cukup nih S2 karena lingkungan kerjanya nggak butuh PSD atau mungkin buat yang teman-teman lagi struggle nih karena terbatas ya kalau TOEFL-nya nggak cukup ya nggak bisa lanjut juga ya Bang ya atau ITP-nya atau IELTS-nya nggak pas. Nah, belum lagi harus eh, memutuskan apa mau biaya sendiri atau beasiswa. Hmm. Mungkin bisa ngasih motivasi Bang buat teman-teman di luar sana dengan case Bang James ini kan S2 juga di Eropa, S3-nya di Australia kira-kira buat teman-teman di luar sana kalau pengen lanjut S2, kalau pengen lanjut S3, apa sih yang harus disiapkan terlepas mungkin udah ada persiapan tapi nggak dapat-dapat gitu Bang. Monggo Bang Hmm. James. Iya, oh iya sebenarnya kalau pertanyaannya lanjut sekolah dulu ya ini Iya lanjut studi betul. itu gue rasa untuk semua konteks apakah dia ASN atau non ASN gitu ya untuk lanjut S2 ataupun S3 pertama itu adalah pilihan gitu ya. Ya. Eh, Mau lanjut ataupun tidak, kurasa punya konsekuensi masing-masing. Hmm. Jadi ada konsekuensi plusnya, ada konsekuensi minusnya gitu. Hmm. Kayak kayak gue nih, waktu gue lanjut master seneng kan, tapi di sisi lain itu tuh waktu gue lanjut master adalah gue baru nikah, terus gue harus Oh. ninggalin istri gue Hmm. dulu gitu. Terus gue ke Belanda, tapi ternyata juga akhirnya puji Tuhan istri gue dapat juga beasiswa dia ke Inggris gitu ya. Oke. Nah kayak yang sekarang aku PhD, terus aku harus ninggalin keluarga nih, keluarga di Indonesia gitu. Jadi memang ada plus dan minusnya. Jadi teman-teman harus harus juga mengerti itu karena akan ada trade off-nya tuh. Ya betul. Tapi ada juga benefit yang sangat besar juga menanti di depan gitu ya, dari kapasitas kita. Terus juga mungkin kalau ASN jelas nanti pulang secara golongan kan juga nanti akan bisa ditingkatkan gitu ya. Secara karir gitu mungkin juga bisa membuka peluang yang lebih besar gitu. Nah, jadi itu plus minusnya memang pilihan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalaupun tidak, banyak juga orang-orang yang bisa katakanlah kalau berkarir ya bisa berkarir kan ya. Untuk katakanlah definisi sukses untuk orang-orang kan beda-beda ya gitu. Betul. Jadi tadi pilihan itu. Tapi kalau untuk orang-orang yang memilih untuk mau lanjut sekolah, ya dipersiapkan dengan baik. Tadi kalau memang sudah punya target, ya apa namanya dimanifestasikan gitu ya. Eh, karena rezeki orang tuh beda-beda. Maka aku mungkin termasuk yang beruntung karena ya mungkin selalu first attempt gitu ya. Kayak Iya. beasiswa Belanda dulu pas pertama coba pas lolos gitu ya langsung gitu. Terus kayak yang ini AS juga langsung. Tapi apakah aku ada gagalnya? Ada juga gitu ya. Dulu sebelum AS ini sempat tes sebelum COVID itu tes DAD gitu ya. Itu nggak lolos gitu. Jadi ya udah masih banyak kalau orang bilang masih banyak ikan di laut gitu ya. Iya. Kita coba semua beasiswa kan sebenarnya nggak cuma LPDP kan. Kalau nggak Iya. lulus LPDP ya coba yang lain. Bisa AS Chevening, nggak ya. nggak lulus AS coba Chevening, nggak lulus Chevening ya coba apa sih Fulbright ya. apa lagi ya? Atau DAD beasiswa gitu ya. papa mama ya Bang. Kalau nggak New Zealand kan semua negara itu tuh punya beasiswa untuk Indonesianya katakanlah pasti ada padanannya. Nggak harus atau bahkan mungkin bisa sekolahnya nggak usah di luar jadi dalam negeri juga bisa karena intinya apa yang pentingnya kan tadi tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas sekolah lanjut kan master gitu kalau di luar nggak bisa mungkin IELTS-nya belum cukup itu udah jelas sangat krusial. IELTS nggak cukup jangan juga dipaksakan nanti malah keteteran gitu ya. Ya Ya betul nggak betul. apa-apa di Indonesia juga menurutku sama aja gitu ya. Yang beda adalah kalau di luar kita dapat plusnya yaitu pengalaman networking yang lebih besar dibanding kalau di Indonesia, aku rasa. Jadi untuk teman-teman yang punya rencana untuk sekolah, jadi diniatkan gitu ya bahasanya, terus dipersiapkan semuanya gitu. Kalau gagal coba lagi. Aku ada temen yang
coba beasiswa gitu ya. Nah, AS itu dia ada yang sampai dia bilang sampai 5 kali. Terus yang LPDP itu ada yang sampai 4 kali baru baru lolos gitu. Jadi Ya, betul. beda-beda. Ada yang first attempt Iya, iya, iya. lulus gitu ya. Ada juga yang harus berkali-kali gitu ya. Nasib orang beda-beda. Nah, mungkin juga itu cara Tuhan juga untuk ngetes apa sih namanya? Seberapa fragile Konsistennya. kita ya, Bang? Ya, kalau kitanya resilient gitu ya, kitanya mau untuk berjuang terus gitu. Gue rasa kalau kitanya punya niat dan mau berusaha, udah meningkatkan itu kualifikasinya, Ya, betul. ya sisanya tinggal berdoa kan ya gitu. Artinya Ya, tuh banyak jalan menuju Roma gitu, nggak harus ya. selalu di Banyak ikan di lautan, Bang ya. Banyak jalan betul. menuju Roma. Coba Ya, aja semua. tadi benar Bang James. Kebetulan teman gua sendiri ya udah 5 kali nyoba Hmm. LPDP juga. Pak S2-nya memang dia scholarship-nya LPDP, tapi pas Hmm. S3-nya udah 5 kali nyoba memang belum belum beruntung dan mungkin dia tahun Hmm. ini nyoba lagi untuk yang mungkin ke 5 kali atau ke 6 kali ya. Memang harus Hmm. harus komit ya Bang ya. Karena kan memang salah satu syarat scholarship itu ada batasan umur Bang ya. Benar ya? Hmm. Oke, iya, iya, iya. Batasan Iya. umur mungkin kalau S3 itu 40 ya, di bawah 40 itu masih comply atau apply ya. Tapi di atas itu mungkin cari beasiswa yang relevan lah. Iya. Eh Bang James ada yang mau ditambahkan lagi Bang James buat ngobrol santai kali ini? Gua nggak ngerasa ya cepet juga ini hampir hampir sejam ya. Tadi kita startingnya ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol. Wah ini udah makin malam. Oke ini mungkin Bang James kita kasih last statement kali Bang James ya, atau closing statement kira-kira dengan eh, kehidupan PSD Live ini eh, buat teman-teman semua seperti apa gitu Bang James? Oh ya, Riz. Jadi gue sih ngerasa sekarang begitu gue PhD gitu ya, gue memang sangat terbuka apa ya, bukan mata batin ya. Karena gue dulu kan eh, lama di laboratorium gitu ya, kemudian banyak lapangan juga ya. Ini dalam konteks gue sebagai orang yang bekerja di Kementerian PUPR berkaitan dengan bendungan, bendung gitu ya di lapangan. Kemudian gue sekarang PhD yang di bidang itu, ternyata apa yang kita pelajari selama ini, Riz, Hmm, katakanlah standar-standar yang kita gunakan gitu ya, hal-hal yang kita gunakan sehari-hari itu tuh banyak sekali yang harus di diimprove gitu upgrade ya. ya, di upgrade ya. Banyak sekali yang ternyata kita ketinggalan. Oke, Teknologi itu di luar udah sangat ini ya, udah sangat jauh gitu, dan kita ternyata ketinggalan, dan kita nggak menyadari itu pada saat kita fokus bekerja, iya. disibukkan dengan segala birokrasi dan lain-lain gitu. Nah, PhD itu memberi ruang buat gue ya, PhD, untuk bisa melihat itu dari sedikit dari luar dengan eh, mungkin satellite view, ngerti nggak sih? Jadi Oke, gue sekarang bisa ya. Helikopter secara view ya Bang ya. dan gue nggak cuma lihat Indonesia, karena case study gue tuh katakanlah seluruh dunia gitu ya. Gue akan membandingkan kalau di Antar Eropa negara ya. ya gimana sih, di Australia gimana sih, apalagi gue sekarang di Australia kan gitu. Jadi untuk teman-teman yang ini mudah-mudahan juga nanti bisa dapat, didoakan bisa lanjut, dan mudah-mudahan juga nanti ilmunya setelah selesai bisa bisa digunakan tadi untuk apa ya bahasanya, menuju Indonesia Emas 2045. 2045. Ya. Mudah-mudahan itu benar-benar terwujud dengan banyak anak-anak muda yang mau mau apa ya, mau meningkatkan tadi kapasitasnya gitu ya, tidak hanya puas dengan yang sekarang gitu. Gue rasa itu yang juga penting. Itu jadi tetap maju. Oke. Teman-teman semua kita sudah mendengarkan ya tanpa terasa eh, durasinya ini eh, sangat banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya, mulai dari perjalanan karir beliau, lalu relevansinya S3 itu dengan pekerjaan sehari-hari, apakah bisa di S2 saja cukup atau S3 saja mau lanjut lagi seperti apa, dan juga step-stepnya. Dan mungkin teman-teman yang di luar sana, tadi disebutkan oleh Bang James atau Bos James, lagi struggle, dimudahkan, dan tidak perlu ada keraguan Bang ya, kalau yakin lakukan karena memang umur ini terus berjalan dan mimpi teman-teman apakah cukup sampai di sini atau mau lanjut lagi tadi juga sudah disampaikan Bang Jim, cuman memang kita dibatasi oleh eh, durasi karena beliau ini sudah terlalu malam, kita khawatir mengganggu ya. Nanti kalau teman-teman ini banyak yang views dan banyak komentar, mungkin nanti Bang Jim bersedia lagi ya
ya untuk sesi yang lain ya mungkin ya, dan sesuai dengan Siap. question dari teman-teman ya. Nah, ini beliau sudah bersedia dan akhir kata ya, kita cukupkan ngobrol santai kali ini atau diskus kali ini. Saya tidak bisa menyimpulkannya. Mungkin nanti teman-teman bisa ngelihat dari view per menitnya ya. Apa poin-poin kayak tadi ada banyak ikan di lautan, banyak jalan menuju Roma, terus Eight to five, bayangin ya, eight to five ya. Di kuliah juga harus seperti itu. Mungkin yang selama ini kerjanya WFA atau WFA ya harus menyesuaikan. Karena kalau enggak, waktu terus berjalan. Ini Bang Sim udah berapa tahun Bang sana? Em, udah 1 tahun 4 bulan. Nah, bayangkan ya sudah 1 tahun 4 bulan. Nggak kerasa Bang Sim, kayak baru sebentar aja kemarin meninggalkan BHGK dan Kementerian PUPR. Ya saya rasa itu saja. Mungkin Bang Sim terima kasih telah memberikan inspirasi, insight, sharing knowledge, apapun itu. Ini sangat berharga sekali buat teman-teman semua, khususnya yang Indonesia Emas 2045 ya. Karena insight-nya ini berbagai macam dan perjalanan karir beliau ini S1-nya sipil di Indonesia, S2-nya di Belanda, S3-nya di Aussie, dan kurang lebih 14 tahun beliau ini sudah melakukan banyak sekali publikasi, eh, prestasinya juga ASN teladan, ASN berprestasi, dan di tingkat nasional juga achievementnya tinggi. Ya, saya rasa ini nanti bisa jadi motivasi buat teman-teman semua. Saya rasa saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang James. Eh, Sehat selalu. Semoga lulus on time ya, Bang ya. Min, sehat Amin. selalu, Liz. Siap. Yes. Oke.